Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya kita menjawab lagi pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Tinda. Langsung aja saya masuk ke pertanyaan dari siapa nih ya? Oke, yang ini dulu deh. Nih yang udah ditanda ini sama teman-teman nih. Ada dari Sugar_Brown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz Ustazah, apakah benar jin atau syaiton itu lebih suka wanita saat sedang tidak suci Ustadz? Terus bagaimana agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Ustadz? Mohon panduannya, terima kasih. Ustadz Maulana deh yang jawab deh. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata jin suka menyukai wanita yang lagi halangan. Satu, karena dia maaf membawa darah. Karena kadangkala wanita itu nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang harus dicamkan. Jangan sampai kotoran bekas itunya dibuang kemana-mana lah. Dan itu yang menyebabkan dan maaf wanita yang lagi halangan itu. Ini kalau di daerah saya di Makassar itu Sulawesi Selatan ada nama pelade artinya tinggi sekali untuk perhatian tentang wanita halangan. Tidak boleh pegang bunga lah, tidak boleh pegang makanan lah cepat basi dan sebagainya. Dan sama Jakarta juga begitu. Saya kira Makassar doang. Jadi itu artinya apa? Karena pada saat itu dia lagi emosinya tinggi. Betul. Sehingga banyak wanita yang lagi halangan minta cerai dan sebagainya sangat mudah dipengaruhi. Karena moodnya lagi naik turun dan sebagainya. Sehingga jin ikut serta menyertai wanita yang halangan. Yang jelas pada dasarnya makanan kesukaannya adalah itu. Bekas-bekasnya itu nauzubillah. Jadi sebaiknya wanita yang halangan ayo jaga kebersihan. Jaga ibaratnya dirinya. Jangan sampai satu melanggar aturan dalam keadaan halangan. Aturan-aturan dalam halangan itu salah satunya adalah berhubungan dan sebagainya. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak, mudah-mudahan tadi dari Sugar_Brown ini puas dengan jawaban apa yang tadi dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih dari Susan_Nur_Akidah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Banyak anak-anak yang ngaji di rumah dalam kurung pengajian belajar membaca Al-Quran dan hafalan. Namun ya kami bingung ketika kami berdua datang bulan secara bersamaan, apakah kami masih boleh mengajarkan Al-Quran ketika kami haid? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini gurunya dua-duanya berarti perempuan nih. Ustazah Lulung deh jawab deh, sama-sama perempuan. Iya, untuk yang bertanya ya, jadi kalau kita tadi belajar ngaji, tadi udah di awal nih mungkin ya tadi nonton dari awal, bahwasanya seorang wanita haid amalannya boleh berzikir, membaca Al-Quran atau mengajar Al-Quran, kita tidak menyentuh Al-Quran. Anak-anak memegang Iqra atau membaca Al-Quran tadi. Nah kita boleh di sini dalam niat berzikir. Kenapa? Itu tadi amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua memang di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang namanya kita membaca Al-Quran udah pasti dong, apalagi mendengarkan. Nah kan kita bisa mengawasinya. Ya, Iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran oleh anak-anak kita ya kan, anak didik kita, fastami'u kita menyimak, mendengarkan. Wa ansitu simaklah baik-baik la'alakum turhamun agar diberikan rahmat. Jadi yang mengajar walaupun dalam keadaan halangan, tetap dia bisa memberikan pengajaran. Namanya kan kita bisa mengawasi. Dan jangan menyentuh. yang penting jangan menyentuh. Karena sebagai kehati-hatian menurut mazhab Imam Syafi'i, kita harus hati-hati. Kenapa? La yamassu ilal mutahharun. Begitu ya Pak Ustadz ya. Tidak bisa disentuh kecuali oleh orang yang suci. Suci hatinya, suci badannya. Tapi kalau Qurannya banyak banget bahasa Indonesianya atau tulisan artinya gitu bahasa Indonesia, Nah ini gimana pada tuh? pendapat. Ini masih diperbolehkan karena memang banyak terjemahan-terjemahan di sini. Jadi mudah-mudahan tetap semangat mengajarnya ya. Jangan berubah, tetap semangat. Ya Allah ya Rabbi. Itu lagu apa tadi? Nggak tahu, saya juga nggak jelas itu lagunya. Keceplosan lagi. Nih gini, sekarang saya mau kasih kesempatan satu lagi nih buat jamaah Islam itu Indah nih ya. Masih ada bisa pertanyaan lagi, saya mau coba masuk pertanyaan dari yang berikutnya. Nah ini aja deh. Dari Rahma.Safitra, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah wanita yang sedang haid bisa membaca Al-Quran? Karena saya sedang mendengarkan tausiahnya Syekh Ali Jaber tidak boleh tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Ini berarti nggak harus memegang, cuma membaca aja kan? Gimana tuh? Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, amalan yang sudah didawamkan secara istiqamah dan tidak dilakukan ketika haid, itu hitungan pahalanya masih mengalir. Contoh, ada seorang wanita tiap malam sebelum tidur dia yang namanya membaca surah Al-Mulk. Nah, maka ketika dia haid dan dia tidak membaca surah Al-Mulk, maka itu hitungannya tetap pahala Al-Mulknya mengalir.
Yang kedua, saya nggak mau pahalanya doang, berasa ada yang kurang Ustaz, nggak bisa tidur kalau nggak baca Al-Mulk, nggak bisa tidur kalau belum baca ayat kursi, nggak bisa tidur kalau nggak baca ini. Maka dianggap yang dibacanya itu adalah yang namanya zikir. Yang ketiga pendapatnya adalah yang dilarang itu kan, yang menjadi perbedaan pendapat itu adalah menyentuh mushafnya. Jadi kalau mbaknya hafal surah Al-Mulk, kalau sudah tiap malam membacanya, otomatis dia akan hafal surah Al-Mulk atau dengan bantuan MP3, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Silahkan baca Al-Mulk sebelum tidur walaupun dalam keadaan haid. Masya Allah. Ustaz Syam langsung aja deh Ustaz Syam minta dipimpin doa ya untuk kita semua supaya paling enggak ini hidup kita menjadi lebih baik lagi Ustaz Syam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Waj'alna min al-ulama العاملين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mau mengingatkan kembali buat jamaah yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 4M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menonton Islam itu indah. Dan jangan lupa juga besok insya Allah tema live kita adalah sholat di tengah wabah pandemi. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.